guys, welcome to my YouTube channel. Ikutin channelnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Anak tunggal ini nggak mau punya anak tunggal gitu. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel cerita aku. Di sini aku mau cerita tentang anak tunggal. Kenapa aku mengangkat cerita ini? Karena banyak banget yang bahas soal tentang anak tunggal yang udah berkeluarga. Nah, aku udah aku udah berkeluarga dan aku udah punya anak satu. Di sini aku cuma mau bahas yang banyak dibahas di luaran soal anak tunggal. Kalau berkeluarga itu maunya punya anak satu, ya itu aku soalnya kenapa aku, karena aku pertama kali melahirkan anakku yang pertama, aku memutuskan sama suami itu untuk punya anak satu aja ya gitu. Suami sih ya nggak masalah ya, nggak masalah, cuma ya aja kalau sama suami aku tuh ya adalah ya. Waktu itu aku melahirkan anak pertama aku di usia 26 tahun, itu aku sempat mau pingin steril karena aku udah mau punya anak satu aja, tapi kata dokter aku terlalu muda dan masih punya anak satu, jadi dokter nggak ACC waktu itu. Ya udahlah gitu, akhirnya aku nggak steril. Aku sama suami berkomitmen punya anak satu waktu itu, dan aku juga nggak KB waktu itu. Waktu berjalan terus, akhirnya banyak pemikiran karena aku tuh anak tunggal, nggak gampang sharing atau cerita sama orang lain. Semua aku pikirin sendiri, mental aku sendiri, aku kuatin sendiri. Aku kuatin sendiri mental aku, guys. Lambat laun dari awal tahun ini tuh aku udah berpikir mau nambah kali ya, kayaknya sepi gitu. Asalnya aku ada di titik momen dimana yang bikin nyesek ya jadi anak tunggal tuh gitu. Aku tuh riwayat kali, penyakit kali ya. Aku tuh anak tunggal plus broken home, plus nggak ada kasih sayang seorang ayah. Jadi aku mikirnya tuh panjang kali tuh, hampir setahun terakhir ini tuh mikir kayaknya sepi ya jadi anak tunggal gitu. Kayaknya memutuskan anak tunggal punya anak satu buat aku kayaknya jangan deh gitu ya. Mikirnya tuh lama, hampir setahun terakhir ini, hampir 2 tahun terakhir ini. Bimbang mau nambah lagi, tapi waktu itu ekonomi belum stabil gitu. Terus akhirnya aku di titik momen kalau jadi anak tunggal tuh berat. Jadi anak tunggal tuh nggak ada tempat saat kita susah gitu. Masa iya kita harus bercerita tentang apapun itu ke orang tua, seterbuka itu sama orang tua gitu. Sampai di titik itu aku baru mikir, oke, aku mau punya anak 2 aja gitu aja. Akhirnya aku memutuskan punya anak 2. Jadi karena aku itu sempat diderita PCOS, jadi aku juga nggak semenggebu itu punya anak kedua. Ceritanya nanti di anak kedua di next episode ya guys. Aku nangis. Dan akhirnya anak tunggal ini nggak mau punya anak tunggal gitu. Kalau cerita soal anak tunggal tuh aku mau nangis guys, karena perjalanan aku dari anak tunggal yang tanpa pelukan ayah, tanpa belai kasih sayang gitu. Jadi
berat sebenarnya jadi anak tunggal bagi aku ya, bagi aku yang broken home, tanpa pelukan seorang ayah tuh berat. Di kehidupan aku berumah tangga pun aku berat gitu. Banyak orang di luar sana yang anak tunggal, anak satu dulu lah, anak satu yang penting ekonomi, yang penting ini, yang penting itu. Aku pun sama, kemarin tuh juga berpikir gitu, anak tunggal, pendidikan oke, semuanya kasih semua. Pokoknya aku sama suami itu, pokoknya aku nggak mau anak kedua kalau belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan banyak. Setelah kita menjalani semuanya sampai keputusan itu muncul, kayaknya lega deh. Di sini siapa yang anak tunggal dan yang udah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga atau yang mau berumah tangga yang anak tunggal, please dong komen gimana sih tanggapan kalian soal anak tunggal, maunya anak tunggal aja gitu. Sedangkan nggak semua anak tunggal tuh beruntung dapat orang tua yang cemara, dapat orang tua yang selalu memprioritaskan anak semata wayangnya gitu. Gak semua anak tunggal itu jadi anak kebanggaan gitu. Gak semua anak tunggal tuh bisa mentalnya bisa sekuat apa yang dikata orang gitu. Coba deh komen. Sampai di sini dulu anak tunggal. Bye bye.